Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Wahyu. Hari ini kita belajar tema lagi ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, adakah hari ini yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah ya, masuk semua ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan tujuan pembelajaran kita sekarang yaitu hari ini untuk memahami jenis-jenis sumber daya alam, yang kedua jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya, yang ketiga manfaat makhluk hidup, yang keempat jenis dan persebaran tentang jenis sumber daya alam di Indonesia, yang kelima melakukan wawancara tentang sumber daya alam. Namun sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu supaya kalian semua semangat, Bu Wahyu juga semangat ya. Nah, nanti Bu Wahyu pimpin, kita akan menyanyi dan tepuk tangan kalau kau suka hati. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Udah? Apalagi? Udah? Oh iya, boleh kalau udah. Nanti lagi kita nyanyi ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita mulai nih, sekarang Bu Wahyu akan menanyakan terlebih dahulu, siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Kenapa Mbak Putri tidak sarapan? Karena sarapan itu penting. Silakan anak-anak semua kalau bisa setiap pagi itu sarapan ya. Ya, bagus, pintar semua. Nah, yang kedua Bu Wahyu mau tanya lagi nih, siapa yang tadi pagi membantu ibu merapikan tempat tidur? Ada yang tidak nih? Siapa nih? Mas Andika kenapa tidak merapikan tempat tidur? Oh, bangunnya kesiangan. Tadi malam tidur jam berapa? Makanya nanti malam diusahakan jangan tidur terlalu malam supaya ketika bangun kalian tidak kesiangan ya. Pintar semua. Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tema 9 tentang kayanya negeriku, dan subtema 2 itu membahas tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Lanjut ya, pada pembelajaran 1 ini kita akan menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Bisa kalian lihat ya, itu gambar apa yang atas sendiri itu ya? Iya, pintar sekali semua ya, pintar semua. Itu merupakan gambar sungai. Gambar sungai, di sungai ada ikannya ya. Nah, manfaat sungai, ada yang tahu manfaat sungai itu sebagai apa? Oh iya, pintar semua. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti apa contohnya? Seperti mencuci, mandi pun bisa di sungai. Terus seperti minum. Nah, yang kedua sebagai sumber irigasi. Irigasi untuk apa? Bisa untuk sawah, perikanan, nah seperti itu. Yang ketiga untuk pembangkit listrik. Yang keempat sebagai sarana transportasi, dan yang kelima sebagai lokasi pariwisata. Yang gambar kedua itu kalian bisa lihat tidak, gambar apa ya itu? Iya, gambar pohon. Apa manfaat dari pohon? Nah ya, pohon juga bisa untuk berteduh. Nah, yang pertama itu manfaat pohon untuk membuat udara lebih sejuk. Yang kedua, mengurangi paparan sinar UV ke kulit. Yang ketiga itu mengurangi dampak perubahan iklim. Dan yang keempat mencegah polusi air. Yang kelima menambah cadangan air tanah. Yang keenam mencegah banjir, dan yang ketujuh yang terakhir itu untuk mencegah erosi dan tanah longsor. Ketika kita banyak menanam pohon, insya Allah tidak akan terjadi tanah longsor ataupun banjir. Nah, sedangkan kalau di lingkungan rumah kita itu tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan hijau, nah apa yang akan terjadi? Ya, pintar sekali Pak Zahra. Itu akan bikin rumah kita itu lebih mudah terkena banjir, tanah longsor, apalagi kalau tumbuhannya itu gundul, iya nggak ada daunnya itu. Usahakan kita mencintai ya, kita belajar untuk menanam pohon. Selanjutnya kita banyak masuk ke dalam materi lagi.
banyak sumber energi di sekitar kita. Semuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Oke, lanjut. Ada gambar penjual bakso nih. Siapa yang suka bakso? Lanjut ya. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi. Gas menjadi panas. Bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Jadi kita lanjut ya. Nah, bisa kalian lihat di gambar kegiatan nomor 1, anak yang sedang bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan angin. Perubahan energinya dari angin, dari energi gerak menjadi gerak. Nah, untuk yang gambar kedua itu ibu sedang menyetrika. Sumber energi yang digunakan yaitu listrik. Perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Kita lanjut. Untuk gambar yang nomor 3 itu sedang membakar sate ya. Sumber energi yang digunakan yaitu panas. Perubahan energinya dari energi panas menjadi energi kimia. Untuk gambar yang keempat itu sedang mungkin bikin jus, itu blender ya. Sumber energi yang digunakan yaitu listrik. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dari energi gerak diubah menjadi energi listrik. Penerapannya pada pembangkit listrik tenaga air atau angin. Yang kedua, energi cahaya diubah menjadi energi listrik, yaitu contoh penerapannya teknologi panel surya. Yang ketiga, energi listrik diubah menjadi kimia. Penerapannya pada charger batu baterai. Yang keempat, yaitu energi kimia diubah menjadi gerak. Penerapannya pada apa? Makanan yang kita makan diolah dengan reaksi kimia menjadi sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir itu ada sumber energi gerak diubah menjadi panas. Contohnya pada apa? Gesekan kedua benda. Misalnya nih, kita menggesek tangan kita secara lama gini. Nah, itu apa yang akan terasa? Betul sekali. Ini yang akan kita rasakan itu hangat, ya toh? Coba kalian ikuti. Hangat ya. Lanjut. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Di Indonesia itu terdapat sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya ini tidak akan habis jika kita dapat mengolahnya dengan baik. Contohnya apa? Contohnya ada air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak bisa didapatkan kembali setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah yang terbatas. Contohnya apa? Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang lainnya yang merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lanjut ya. Berikut adalah di kolom ini ada contoh hasil sumber daya yang dapat diperbarui. Dari hasil pertanian contohnya ada padi, jagung, kacang kedelai. Dari hasil perkebunan ada kelapa sawit, teh, karet, cengkeh, dan lain-lain. Dari hasil hutan ada getah damar, resin gaharu, cendana, kayu manis, kemiri. Dari hasil peternakan ada hewan yaitu sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, bebek, dan lain-lain. Serta dari hasil perikanan ada ikan, udang, mutiara, lobster, teripang, kerang, kepiting, cumi-cumi, ada banyak ya. Lanjut, berikut contoh hasil sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dapat kalian lihat di situ ada 3 kolom. Ya,
Sumber yang pertama itu ada sumber daya alam bukan logam. Apa contohnya? Ada apa? Aspal, batu bara, minyak bumi, gas bumi. Yang kedua ada sumber daya alam logam. Contohnya emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, dan lain-lain. Yang ketiga ada sumber daya alam industri. Contohnya berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur. Bisa kalian baca ya. Selanjutnya, berikut peta persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui di Indonesia. Lanjut, negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Nih, ada peta persebaran hasil tambang di Indonesia, bisa kalian lihat ya, itu sudah ada keterangannya di bawahnya. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati dan non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam, misalnya lahan-lahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Nah, pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam itu apa saja sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Oh iya, betul sekali Mbak Zahra. Karena sumber daya alam hayati dan non-hayati yang kita miliki dapat kita jual atau ekspor ke negara lain. Nah, yang ketiga, berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Siapa yang tahu? Oh iya, Mas Akel. Apa Mas Akel? Oh iya, ya itu juga boleh. Contohnya pembuatan mebel dan kayu, pembuatan gerabah dari tanah liat, air untuk usaha penjualan air minum, usaha gas LPG, lalu yang terakhir batu untuk kerajinan. Kerjasama dengan orang tua. Apakah kegiatan ekonomi orang tuamu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam? Jika iya, mohon dijelaskan ya. Namun jika tidak, jelaskan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuamu. Nah, sudah sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Bu Wahyu mau meminta maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini ada yang tidak jelas, nanti bisa kalian tanyakan ya. Nah, untuk penutupan materi kali ini, sebelumnya Bu Wahyu ingin memberi PR yang tadi itu jangan lupa dikerjakan ya. Nah, selalu patuhi protokol 3M. Yang pertama apa? Mencuci tangan, lalu menjaga jarak, terus memakai masker ya. Sekian dari Bu Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.